Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, yang terhormat Dewan Guru, serta anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Sebagai umat yang beragama, patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih sempat memberikan kesempatan dalam rangka melaksanakan satu kewajiban, yaitu dalam waktu ini ada seorang guru kami, yaitu Pak Komal. Dia adalah seorang guru penggerak, ya, untuk memaparkan yaitu identifikasi aset sekolah dan strategi pemanfaatnya, ya. Jadi sebentar Pak Komal akan melaksanakan pemaparannya, ya, sebagai apa pengalaman dia selama di sini. Jadi kami mempersingkat waktu, baiklah Pak Komal Kusnadi SPD untuk melaksanakannya. Kepada Pak Komal kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SD IPS 2 Laswani, yang saya hormati para Dewan Guru, yang saya hormati para orang tua murid, yang saya cintai dan saya banggakan adalah murid yang ada di SD IPS 2 Laswani. Baiklah, pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak SD IPS 2 Laswani, kami mendapatkan tugas yaitu pada modul 3.2, yaitu tentang mengumpulkan aset sekolah. Jadi pada hari ini saya akan memberikan gambaran bagaimana memanfaatkan aset yang ada yang digunakan oleh sekolah dalam membersamai murid. Untuk itu ini adalah fasilitator saya, Ibu Nuli Widiastuti, SPD MSD, kemudian pengajar praktik Samsu Alam, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kota Palu. Baiklah, pertama-tama ya, pada hari ini baiklah kita lihat bersama di sini sekolah sebagai ekosistem, ya. Maksudnya adalah ekosistem tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jadi biasa dikenal dengan ekosistem ada abiotik dan biotik, ya. Jadi itu adalah sebuah ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Jadi kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi di lingkungan sekolah ini, baik lingkungan biotik dan abiotik itu harus saling bekerja sama sehingga apa yang dicita-citakan oleh sekolah tersebut dapat tercapai dengan baik. Ya, ini adalah faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah. Yang pertama adalah
kepala sekolah, dewan guru, staf dan tenaga kependidikan atau staf tenaga kependidikan, kemudian murid, pengawas sekolah, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah. Nah, jadi pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, defisit based approach, dan pendekatan berbasis aset kekuatan aset based approach. Jadi pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, defisit based approach, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi selama ini selalu kita berbasis kekurangan. Mengapa demikian? Karena biasanya melakukan suatu kegiatan itu kita belum langsung ke hal bagaimana kekurangan tersebut itu bukan merupakan suatu kendala. Jadi pendekatan yang kedua ini adalah pendekatan berbasis aset atau aset based approach adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kemmer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Ya, baik. Inilah Green dan Hanis 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset seperti yang dapat dilihat dari tabel bawah ini. Jadi mohon maaf, di tabel ini yang hasil foto makanya tidak ketara. Jadi berbasis kekurangan biasanya fokus pada masalah dan isu. Kemudian pada berbasis aset kekuatan fokus pada aset dan kekuatan. Kemudian yang kedua ini pada berbasis pada masalah utama, sedangkan pada aset kekuatan membayangkan masa depan. Kemudian selanjutnya, jadi ini pendekatan ABC, Asset Based Community Development. Asset Based Community Development ini yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Kemudian pendekatan PKBA menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian hal yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Nah, ini adalah 7 aset. Jadi aset dalam komunitas ada 7 aset. Yang pertama modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, keempat modal politik, kelima adalah modal lingkungan alam, keenam modal agama dan budaya, kemudian yang ketujuh modal finansial. Jadi inilah penjelasan tentang modal manusia, sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, kecakapan dan harga diri seseorang. Kemudian pada modal sosial dimaknai dan sebagai norma atau aturan yang mengikat pada masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola pikir warga, juga unsur kepercayaan, trust dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas dan masyarakat. Baiklah, pada modal manusia tadi itu, situ ada kepala sekolah. Bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa memanajemen sebagai manajerial yang dapat memanfaatkan situasi yang ada di sekolah sehingga apa yang direncanakan dapat terlaksanakan. Kemudian pada modal fisik di sini ada 2 ya, bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi merupakan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Tetapi kita di SD ya belum ada laboratorium. Cuma ini sebagai gambaran bahwa itu termasuk model seperti bangunan, sarana dan prasarana, itu termasuk modal fisik. Kemudian modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini contohnya yang ada bisa dimanfaatkan walaupun bukan di sekolah kita, tetapi dimanfaatkan untuk pembelajaran siswa. Ya, maka dia termasuk juga modal lingkungan alam. Contohnya persawahan. Nah, persawahan tersebut bisa menjadikan modal lingkungan alam. Jadi anak-anak itu bisa menjadikan
sawah itu sebagai laboratorium hidup. Jadi mereka menyaksikan langsung pembelajaran langsung kepada persawahan tersebut. Jadi mereka diajak ke sana. Ya, dia seperti itu, memanfaatkan alam. Nah, kemudian modal finansial. Modal finansial ini bisa juga kita ya bekerja sama dengan biasanya pom bensin, bisa juga kita kerjasamanya dalam menyangkut misalnya dalam kompensasi. Jadi membuat MOU kepada mereka juga boleh. Kita kerjasamanya seperti apa itu nanti dibicarakan saat dalam pada saat membangun kerjasama. Kemudian misalnya tambang Poboya, ya tambang Poboya itu CSR-nya bisa juga kita bekerja sama dengan mereka supaya apa yang menjadi pengembangan di sekolah itu bisa mendapatkan finansial dari mereka juga. Oke, lanjut. Kemudian modal agama. Oke. Modal agama dan budaya. Di sini modal agama dan budaya kita bisa kerjasama dengan para ustadz, para imam, dan para tokoh-tokoh adat. Maksudnya kerjasama sini misalnya dalam pembinaan anak-anak kita. Walaupun bukan berarti cuma hanya guru agama saja, bisa juga dari luar. Kalau misalnya perayaan hari-hari besar, kita mengundang penceramah, ya kita mengundang juga tokoh-tokoh yang ada di masyarakat tersebut supaya lingkungan sekolah itu bersinergi dengan lingkungan sekitarnya, agar supaya mereka dapat memberikan dukungan bahwa sekolah ini ternyata ada pengembangan dalam bidang agama, mungkin seperti itu. Kemudian modal politik. Modal politik di sini biasanya kita melakukan kerjasama dengan puskesmas. Biasanya mereka datang ke sekolah, ya, memeriksa kesehatan anak-anak dan juga kadang-kadang memberikan obatnya, obat seperti obat cacing. Itu bentuk kerjasama politik. Tapi bukan seperti anggota dewan, ya. Kita maksudnya di sini bisa kita bekerjasama dengan mereka, artinya supaya lingkungan sekolah kita ini bisa, misalnya ada pemeriksaan kesehatan, kita mudah untuk mengakses itu. Nah, kemudian di modal politik juga bisa juga kerjasama dengan Babin Kamtibnas, ya. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini ya dari Kautuna ya ada mengajar tentang pramuka. Dia datang ke sekolah dia untuk mengajar pramuka. Seperti itu yang bisa digambarkan terhadap modal politik tersebut. Nah, jadi ketujuh aset ini yang selama ini kita hanya menganggap bahwa selalu berpusat pada basis kekurangan. Padahal di dalam kelas saja ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang membersamai murid sehingga apa yang dipelajari bisa tertanam langsung. Ya, seperti contohnya kita belajar tentang fotosintesis. Ya, bisa mengajak anak-anak itu langsung ke lapangan. Ya. Nah, itu maksudnya kalau kita biasanya mesti harus begini seperti ini, bisa juga kita manfaatkan baik melalui media YouTube dan lain sebagainya, baik juga langsung di lapangan melihat berarti prosesnya adalah dari sinar matahari. Kita sudah belajarkan kepada anak-anak itu melihat langsung terjadinya proses fotosintesis. Nah, dan bisa juga dengan menggunakan seperti video tersebut yang kita tampilkan di Infokus. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, Pak. Apa saja Pak strategi pemanfaatan aset yang baik? Terima kasih dari orang tua Pak ya. Ya, oke, terima kasih banyak Pak. Jadi apa saja strategi pemanfaatan yang baik, aset yang baik. Jadi pemanfaatan aset yang baik adalah yang pertama, bagaimana kita seorang guru, ya, yang pertama adalah bagaimana kita seorang guru itu mampu untuk melihat situasi dan banyak mengembangkan kompetensi. Maksudnya seperti apa? Pengelolaan sumber daya itu bagaimana seorang guru itu bisa memanfaatkan yang ada di sekitarnya. Nah, yang pertama, misalnya ketika dia mengajar, dia belum cakap dalam menggunakan Infokus. Nah, jadi jangan cuma terpaku pada Infokus. Bisa saja aset tersebut itu tidak melalui tayangan Infokus, bisa juga langsung ke alam yang nyata.
langsung ke benda yang konkret. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin juga kita seorang guru juga ya harus sejak dini belajar untuk mengoperasikan komputer. Ini paling penting, Pak. Karena untuk zaman pendidikan teknologi sekarang itu gurunya juga dituntut ya masuk ke ruang internet dan lain sebagainya. Jadi kita juga seorang guru terus belajar untuk mengembangkan kompetensi itu sehingga dapat memanfaatkan ya aset-aset yang bisa membersamai murid. Contohnya ketika dalam pembelajaran dengan murid. Ini seperti itu, Pak. Lalu, masih ada lagi? Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sebagaimana sudah Bapak mengatakan tadi, di sini saya hanya bertanya sedikit tentang kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan aset-aset yang sudah Bapak katakan tadi. Jadi terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi apa saja kendala ya, yang didapatkan ketika dalam pemanfaatan aset tersebut? Ya, yang pertama adalah jadi merupakan kendala itu adalah masih ada sebagian ya, masih ada sebagian dari kita, tapi bukan merupakan suatu kekurangan. Hanya saja itu memotivasi kita bagaimana caranya kita seorang guru itu mampu untuk salah satunya ya mengoperasikan seperti tadi laptop atau alat-alat pembelajaran yang bisa nanti yang bisa nanti itu kendala-kendala tersebut itu yang sudah paparkan tadi itu bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Karena kenapa? Dengan pembelajaran yang visual dapat mempermudah anak-anak itu untuk tidak menghayal, Pak. Kadang-kadang ketika kita memberikan pembelajaran itu bukan yang konkret, kadang-kadang kita itu membuat anak-anak tersebut itu hanya membayangkan tetapi tidak melihat langsung apa-apa yang telah kita ajarkan tadi. Misalnya sementara kita belajar seperti saya gambarkan tadi tentang fotosintesis, boleh juga kita menontonkan YouTube, boleh juga langsung ke halaman sekolah. Kalau kita tidak bisa mengoperasikan komputer, biasanya guru itu mengajar satu arah. Satu arah maksudnya di sini dia cuma metode ceramah saja yang dia gunakan. Jadi sehingga ketika dia memperkenalkan benda-benda di sekitarnya, ya dia mesti harus ekstra keras untuk mencari bagaimana benda-benda tersebut dihadirkan di tempat ini. Tetapi kalau apabila dia bisa mengoperasikan salah satu komputer tersebut atau laptop, dia tayangkan seperti ini, ya, bisa membuat anak tersebut itu mungkin satu, ya mungkin perasaannya bisa gembira, ya bisa senang, dan juga apa yang disampaikan itu tidak terasa tidak membosankan, mungkin seperti itu, ya. Jadi mungkin ini saya ya terima kasih banyak. Jadi terima kasih kepada para guru dan orang tua murid, ya, serta saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah banyak membantu saya selama ini dalam proses pendidikan calon guru penggerak. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, semoga apa yang saya tampilkan tadi ini adalah bukan saya untuk yang mengguru ya, tetapi ini sekedar sebagai bahan tugas saya untuk untuk dikirimkan nanti, ya. Jadi saya mohon maaf atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Komar yang sudah memaparkan tentang pekerjaannya yang ditugaskan oleh para penilai-penilai mereka. Nah, di sini Pak Komar dalam rangka melaksanakan doa karya ini sudah siapkan pintu. Ya, alhamdulillah saya berdoa
semoga Pak Komal dapat melaksanakan dengan baik, ya. Semoga apa yang didapatkan selama setahun ini ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kesehatan terutama. Ya. Jadi saya berterima kasih juga dan saya juga selalu mendukung beliau, ya. Bukan hanya beliau, semua guru-guru yang ada di sekitar kami ini kami dukung untuk maju ke depan untuk melaksanakan yaitu